Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya Ampar Gunawan. Dan pada kesempatan kali ini sebenarnya saya itu mau merangkai tone control aktif yang ini, seperti yang sudah saya janjikan pada video yang kemarin ya. Akan tetapi sayang sekali untuk kabelnya belum siap, karena saya memang sedang memesan dan ternyata barangnya itu belum datang-datang ya, udah 5 hari. Jadi kita skip dulu ya untuk proses perangkaiannya, dan sekarang kita bahas mengenai perbedaan dari tone control pasif dan juga tone control aktif. Jadi seperti yang sudah teman-teman ketahui bahwa fungsi tone control ini adalah untuk pengatur frekuensi audio ya, yaitu untuk mengatur frekuensi bass, middle, dan treble ya teman-teman. Dan tone control ini sendiri terdiri dari dua jenis ya, yaitu tone control aktif yang seperti ini dan juga tone control pasif ya. Perbedaan mendasar dari dua jenis tone control ini adalah pada tone control pasif dia tidak terdapat komponen aktif ya sebagai penguat audio setelah difilter ya, sehingga output suaranya itu lebih kecil ya dibandingkan saat sebelum menggunakan tone control pasif ini. Sedangkan pada tone control aktif dia sudah terdapat penguat ya atau komponen aktif, biasanya itu berupa IC ya seperti ini, atau bisa juga transistor. Jadi output suaranya itu lebih besar daripada sebelum menggunakan tone control aktif ini ya. Kemudian perbedaan yang lainnya adalah tone control aktif ini membutuhkan power supply ya agar bisa bekerja. Biasanya itu membutuhkan 12 volt ya tegangannya, sedangkan pada tone control pasif dia bisa langsung dirangkai ya tanpa menggunakan power supply. Oke, itu tadi untuk masalah perbedaannya ya. Sekarang kita beralih ke untung ruginya atau kelebihan dan kekurangan dari tone control aktif dan juga tone control pasif. Kita bahas dulu untuk tone control pasif ini ya. Jadi kelebihan tone control pasif ini adalah yang pertama, dia tidak membutuhkan power supply sehingga lebih simpel dan hemat energi. Kemudian yang kedua, rangkaiannya itu lebih sederhana dan mudah dibuat ya. Dan yang ketiga itu harganya tentu lebih murah ya teman-teman daripada tone control aktif. Kemudian untuk kekurangannya sendiri yaitu sudah jelas ya teman-teman. Jadi dia itu untuk output suaranya lebih kecil. Ini tentu kurang bagus ya teman-teman jika kebetulan input audio yang kita gunakan sudah kecil ya. Maka jika ditambah tone control pasif ini suaranya makin kecil ya. Kemudian sekarang kita beralih ke tone control aktif ya. Apa saja kelebihannya? Yang pertama itu suaranya lebih oke ya, karena output suaranya itu lebih besar. Dan yang kedua, kelebihan yang kedua itu adalah untuk hasil pengolahan suaranya itu lebih bisa maksimal ya, karena menggunakan komponen aktif seperti IC ya sebagai audio processingnya. Kemudian untuk kekurangannya itu adalah yang pertama, tentunya lebih beresiko mengalami kerusakan ya, seumpama kita ada kesalahan dalam proses perakitan, misalnya terjadi konsleting atau terbalik pemasangan power supply ya. Yang kedua, karena tone control aktif ini menggunakan power supply, otomatis lebih lebih boros daya listrik. Kemudian yang ketiga, untuk proses perakitannya itu lebih ribet ya, karena kita harus menyediakan power supply. Dan yang keempat atau yang terakhir tentunya harga ya. Harganya tentu lebih mahal jika dibandingkan dengan tone control pasif ya. Oke teman-teman, jadi itu tadi ya untuk kelebihan dan kekurangan dari tone control aktif dan pasif. Kemudian misalnya saya disuruh memilih ya antara keduanya, tentu saya lebih memilih untuk tone control yang aktif ya.
daripada yang pasif karena sudah terdapat penguatan untuk audio processingnya, sehingga hasilnya itu lebih oke dan mantap ya. Oke teman-teman, jadi itu tadi ya untuk pembahasan mengenai perbedaan dan kelebihan dan kekurangan ya dari tone control aktif dan pasif. Sudah saya jelaskan secara rinci dan jelas ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.